Dan kita bersyukur baginda Nabi itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Lebih bersyukur lagi karena ketika pulang dari Isra Mi'raj itu bertemu dengan Allah, ternyata baginda Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Kita bersyukur karena baginda Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Kenapa harus kita syukuri? Seandainya baginda Nabi ketika itu tidak bertemu dengan Nabi Musa, insya Allah kita ini disyariatkan menjalani sholat berapa waktu, Bu? 5. Ibu mau sholat 50 waktu? Bapak, bapak, sholat 50 waktu mau enggak? Kok ada yang jawab? Aduh, 5 waktu saja berat, apalagi 50 waktu. Bisa kita bayangkan kalau kita ini disyariatkan sholat 50 waktu sehari semalam 24 jam, artinya 1 jam kita ini harus sholat 2 kali. Tiap setengah jam sholat, tiap setengah jam sholat. Ibu-ibu nggak sempat berdagang, nggak sempat nyuci, nggak sempat masak, nggak sempat ngantor, anak-anak nggak sempat sekolah. Baru pulang dari masjid, wiritannya kan lama, kita ini wiritannya lama. Begitu pulang belum sempat masuk rumah, muadzin sudah ada lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk rumah. Dan bisa kita bayangkan kalau muadzinnya cuma 1 adzan 50 kali, kira-kira bibirnya bagaimana? Ya, kalau kata orang Jawa itu doble jedil ya. Maka ketika itulah baginda Nabi ditanya, apa yang kau dapatkan? Diperintah sholat 50 waktu oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, lihat potongan umatmu, nggak sanggup sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi diminta menghadap Allah, minta diskon. Akhirnya bertemu dengan Allah, didiskon 10%, tinggal 45. Ditanya lagi Nabi Musa, 45, masih belum kuat. Akhirnya wirawiri sampai 99 kali. Jadilah kemudian Nabi Muhammad diperintah sholat 5 waktu. Itu pun sebenarnya oleh Nabi Musa masih diminta untuk minta diskon lagi. Akhirnya Nabi Muhammad merasa malu. Pun Nabi Musa sudah, insya Allah umatku menjalani sholat 5 waktu, insya Allah sanggup, alhamdulillah. Jadi untuk mencapai sesuatu itu betul negosiasi ternyata. Dan ini Nabi Muhammad itu negosiasi dengan Allah. Untuk membangun peradaban itu butuh negosiasi, butuh diskusi. Dan tentu sholat yang sudah disyariatkan 5 waktu ini banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari filosofi sholat itu. Apa saja? Dan bukan hanya itu, sholat 5 waktu ini kalau kita pelajari itu bisa menyembuhkan 3 macam penyakit yang sering kita derita. Apa saja? Kita ini kebanyakan itu pertama menderita penyakit kudis. Apa Bu? Kurang disiplin, bukan gatel-gatel, bukan. Tapi kudis itu kurang disiplin. Dengan memahami sholat ini, Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang mukmin
dan telah ditentukan waktunya. Artinya dari ayat ini kita belajar disiplin. Pertama, disiplin waktu. Kita ini kan susah disiplin, ya. Apalagi suruh ibadah disiplin, susah. Satu-satunya yang kita ini pasti semuanya bisa disiplin dalam hal ibadah itu apa? Buka puasa, ini paling disiplin kita ini. Betul? Ibu-ibu, ya kan? Kalau disiplin yang lain susah, kadang-kadang telat, kadang-kadang, tapi urusan buka puasa kita ini paling disiplin. Dan belum itu sudah duduk ya di depan, ada kolak, ya, ada ayam gorengan. Muadzin baru itu sudah langsung saking disiplinnya itu. Jadi seolah-olah sebentar lagi, 1 bulan lagi bulan Ramadan ini, masya Allah, semuanya pasti menjadi orang yang imannya meningkat. Buktinya apa? Yang ditunggu selalu adzan maghrib. Biasanya dengar adzan ini telinga kita ini gimana? Oh itu kan. Nah, jadi belajar disiplin. Ya, jadi sholat itu mengajarkan kita ini disiplin. Apalagi kalau kita ini sholatnya berjamaah. Belajar disiplin. Disiplin apa? Disiplin dipimpin oleh seorang imam. Kalau dipimpin oleh seorang imam, tidak boleh kita ini terus mendahului imam, ya kan? Mentang-mentang supaya dianggap keren, terus akhirnya imamnya didahului. Manut sama imam. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari kita ini punya imam. Kalau di Indragiri Hilir, ya imamnya Pak Bupati. Jangan didahului Pak Bupati, ya. Nah, ini disiplin. Makanya kalau kita ini sholat diusahakan senantiasa berjamaah. Berjamaah, syukur-syukur di masjid atau musola. Jangan sampai masjid miliknya NU tapi yang jamaah non NU. Ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ayo kita penuhi masjid-masjid NU itu ketika adzan berkumandang. Sholat jamaah apa sih yang berat? Jamaah apa yang berat, ibu-ibu, bapak-bapak? Subuh. Selain subuh apa lagi yang berat? Asar. Terus selain asar apa lagi? Jawab terus ya. Kok jujur sekali orang Indragiri dari Bupati? Ya katakanlah subuh misalnya. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita itu sholat subuh berjamaah dijanjikan, kata baginda Nabi, man sholat fajri jama'atan faka'annama qama lailahu kullah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia menegakkan ibadah sepanjang malam. Artinya pahalanya itu sama dengan ibadah sepanjang malam. Coba saya tanya di sini, apakah ada di antara kita yang sanggup beribadah sepanjang malam? Bin Ahmad pernah ibadah sepanjang malam? Belum pernah ya? Belum pernah. Saya juga sama ya. Gak ada di antara kita yang sanggup ibadah sepanjang malam. Tapi kalau nonton bola sepanjang malam banyak, ya, dan sanggup. Tapi ibadah sepanjang malam, gak ada yang sanggup. Bahkan sering kadang-kadang jamaah subuh itu, mohon maaf, ya cuma 2 orang.
imamnya satu, makmumnya satu. Lah makmumnya cuma satu, itu kok ya imamnya tega ngomong sawu, luruskan barisan. Makmumnya cuma satu, suruh luruskan barisan, ya imamnya tolak. Ini saya lurusin sama siapa? Oh, imam makmumnya cuma satu, mau dilurusin sama tembok. Habis ngomong sawu, imamnya malah ngomong rapatkan barisan. Cuma satu makmumnya, bingung. Akhirnya mepet makmumnya, maju mepet kakinya imamnya, jadi berjamaah berdua. Jadi suruh mepet rapatkan barisan, kan nggak ada yang dirapatkan, ya akhirnya rapat sama imamnya. Nah, jadi kalau kita ini mau berjamaah sholat apapun, insya Allah pahalanya tetap 27 derajat. Bahkan ada ulama yang khusyuk nggak khusyuk, insya Allah tetap 27 derajat. Karena khusyuk itu relatif. Khusyuk itu relatif. Khusyuknya bupati dengan khusyuknya Beb Ahmad itu beda. Kalau Beb Ahmad ini orang Torikoh, jadi Allahu Akbar. Kalau bupati Allahu Akbar, APBD, APBD. Ya, besok mana yang harus disumbang? Nah, gitu. Kebetulan pondok ini butuh sumbangan Pak Bupati. Ya, nggak usah dipikir dalam sholat. Guyon Pak Bupati guyon. Tapi kalau enggak didengerin ya berlalu gitu ya. Nggak usah dipikir, langsung disumbang ya. Jadi khusyuk itu relatif, nggak sama. Anak-anak itu kita pernah tanya santri-santri itu ketika menjelaskan sholat khusyuk itu nggak sama. Coba jelaskan sholat khusyuk itu apa? Anak sanawiyah SMP itu kalau menerangkan yang sesuai pemahaman mereka. Ada yang menjawab sholat khusyuk adalah sholatnya orang yang ketika sholat lillahi ta'ala bagus. Artinya apa? Dia bisa menerangkannya seperti itu, kita acungi jempol. Ada lagi yang menjawab sholat khusyuk adalah sholatnya orang yang ketika sholat tidak ingat apa-apa, bagus. Sholatnya wong semaput. Nah, sholat kok tidak ingat apa-apa? Gak salah anaknya. Mungkin dulu gurunya kalau menerangkan anak-anak, kalau kita ini ingin sholat khusyuk tidak boleh ingat apa-apa. Jadi anaknya kalau mendengarkan sholat khusyuk adalah sholatnya orang yang tidak ingat apa-apa, semaput. Ya, nah, masa ada orang sholat tidak ingat apa-apa? Nggak ingat rakaat keberapa, nggak ingat ini sholat apa, nggak ada. Ada pelajaran sederhana. Suatu hari Al-Maghfurlah Gus Dur itu bertemu dengan Komar. Haji Komar itu pelawak yang pernah jadi anggota DPR dalam sebuah acara. Nah, ketika bertemu dengan Komar itu, Gus Dur bertanya kepada Komar, Mar, saya mau tanya sama ente. Silakan Gus, tanya apa? Begini, kalau ente sedang sholat, kemudian ada mobil lewat, bunyikan klakson, ente denger gak? Komar langsung jawab, ya denger Gus. Maka Gus Dur langsung jawab, kalau begitu ente gak khusyuk karena denger. Dilalai, apa dilalai itu ya? Ya pokoknya beberapa hari kemudian Komar ditakdir ketemu lagi dengan Gus Dur dalam acara yang lain. Entah lupa, entah ngetes,
Wong Gus Dur itu sakaratnya sendiri, ya. Tiba-tiba Gus Dur bertanya lagi kepada Komar, pertanyaannya sama. Mar, saya mau tanya sama inti, silakan Gus, tanya apa? Begini, kalau inti sedang sholat, kemudian ada mobil lewat, bunyikan klakson, din, ente denger nggak? Denger Komar. Kemarin saya jawab dengar, saya dibilang dikatain tak khusyuk. Setelah berpikir sejenak, maka Komar jawab, enggak dengar Gus. Nah, kalau begitu ente budak. Bingung Komar, ini gimana Gus Dur? Saya jawab dengar, saya dibilang enggak khusyuk, tapi saya jawab enggak dengar, saya dibilang budak. Ya enggak salah, betul enggak dengar kan budak. Sebenarnya ada pelajaran sederhana. Gus Dur itu mengajarkan bahwa khusyuk gak khusyuk itu bukan urusan telinga, bukan urusan mata. Kalau saya ngimami misalnya Allahu Akbar, di sajadah ada 3 lembar 100.000. Saya kira-kira melihat apa enggak? Melihat ya? Melihat. Kalau nggak melihat pasti buta ya, jadi itu ya. Melihat, tapi apakah kemudian dikatakan saya ini nggak khusyuk, kan begitu? Nah, jadi khusyuk nggak khusyuk itu sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, yaitu sholatnya orang yang ketika dia sholat, dia merasa seolah-olah berkomunikasi dengan Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya, dan dia yakin akan kembali kepadanya. Sehingga karena yakin akan bertemu dengan Tuhan, maka dia sempurnakan persiapannya, dia sempurnakan wudhunya, dia sempurnakan tempatnya, dia sempurnakan pakaiannya, dia sempurnakan niatnya, dia sempurnakan gerakannya. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan kan begitu. Jangankan bertemu dengan Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus NU, kalau mau bertemu dengan bupati saja persiapannya luar biasa, pakai seragam NU semua. Alhamdulillah Pak Bupati, ini insya Allah sudah lunas ini seragamnya ya. Jadi ya, nah, jadi pakai seragam ini sudah disiapkan berhari-hari sebenarnya. Itu baru ketemu dengan Pak Bupati, belum ketemu dengan gubernur, belum ketemu dengan presiden, ya harus didetektor, melewati dan sebagainya. Itu prosesnya seperti itu. Nah, sementara kita bertemu dengan Tuhan dalam sholat, maka dipersiapkan caranya seperti itu. Barulah kemudian kita bisa sholat dengan tenang, sholat dengan khusyuk, ya. Yang penting bacaannya benar, gerakan kita benar, insya Allah itu termasuk kategori sholat khusyuk. Jadi penyakitnya begitu. Penyakit kurang disiplin, akhirnya bisa disiplin, penyakit kudusnya hilang. Yang kedua, kita ini sering menderita penyakit kurang rapi. Dan sholat mengajarkan kita supaya rapi. Rapi apanya? Coba. Barisnya, ya kan rapi. Maka imam nggak salah, luruskan, rapatkan. Karena kalau kita itu melihat orang sholat, masya Allah, barisnya rapi sekali. Ya. Suatu ketika ada orang non-muslim ditanya, ya, ditunjukkan Masjidil Haram yang berkumpul mungkin jutaan umat Islam. Ditanya oleh seseorang, menurut Anda, waktu itu belum mulai sholat, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merapikan orang yang ada di masjid itu, yang jumlahnya mungkin ratusan ribu bahkan jutaan. Maka orang non-muslim tadi itu bertanya, mungkin butuh waktu 15 sampai 30 menit.
Oleh yang bertanya, Anda salah. Coba perhatikan, nggak lebih dari 3 menit. Begitu muadzin mengumandangkan qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ratusan ribu bahkan jutaan orang itu langsung betul-betul menatap barisan dengan sendirinya, nggak lebih dari 3 menit. Maka orang non-muslim ini heran, kok bisa? Karena memang di situ kita berlatih rapi, ya, berlatih rapi. Rapi bukan hanya barisannya, rapi pakaiannya. Makanya kita dianjurkan untuk menutup aurat. Ya. Mungkin kalau laki-laki auratnya antara, sebenarnya aurat laki-laki itu antara pusar dan dengkul, ya kan? Tapi kalau misalnya Ustadz Mansur ngimami, ya, hanya menutup pusar dan dengkulnya saja, sholatnya sah atau enggak? Sah. Tapi makmumnya berpikir-pikir, ini kesambet di mana Ustadz Mansur ini kok jadi sholatnya begini, kan begitu? Sholatnya sah, tapi kita diajarkan bukan hanya sekedar sahnya, tapi adabnya, rapinya itu, ya kan? Nah, ibu-ibu juga begitu, ya, rapi, pakai mukena. Dulu ketika saya masih SD, yang namanya mukena itu warnanya hanya putih dulu. Ibu saya, ya, itu mukenanya pasti putih polos. Tapi sekarang mukena itu kayak pelangi, merah, kuning, hijau, ya. Di langit yang biru kadang ada pink, ada mukena pink, ada bordirannya di sini. Sehingga ini kalau dipakai berjamaah, mohon maaf ibu, itu sering mengganggu bordiran bunga di sini. Kasihan yang jamaah di belakangnya. Allah, lihat ada bordiran kembang apinya kayak bunga matahari, tapi kok kurang besar. Itu akhirnya dibikin oleh yang di belakangnya itu, ya kan? Mengganggu. Nah, maka ketika warna itu putih semua, rapi, kayak orang ikhram, kayak orang diwukuf, semuanya sama, yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang gak cantik, pakai putih semuanya. Maka jadilah kemudian sholat itu rapi. Disinilah kita ini belajar menghilangkan penyakit kurang rapi itu. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita bersihkan tempat kita bersihkan tempat sholat dan sebagainya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sholat ini mengajarkan kita supaya hilang penyakit yang ketiga, yaitu kutil. Apa kutil? Kurang teliti. Bagaimana kalau kita bisa mengambil pelajaran sholat itu bisa menghilangkan kurang teliti? Iya, kadang-kadang ada orang Allahu Akbar lupa ini rakaat keberapa. Ini namanya kurang teliti. Betul? Ada yang sholat itu sampai kebablasan, sholat zuhur 5 rakaat, ya, kebablasan. Makanya ketika kita ini sholat, yaitu tadi, bukan nggak boleh ingat apa-apa, bukan, tetapi harus ingat bahwa kita ini sedang sholat, iya kan? Nah, akhirnya disitulah kita bisa mengambil pelajaran, ya. Nah, ini bagaimanapun juga, ya, ketika kita ini sholat bareng-bareng, kita hilangkan perbedaan-perbedaan yang lurah, yang kepala desa, yang bupati. Ketika ini kita ini sholat
ulama di bawah komando siapapun imamnya, semua harus ikut. Perkara setelah sholat, monggo terserah. Ada yang salaman silakan, nggak bid'ah. Karena kemarin ada yang mau bid'ahkan setelah sholat bid'ah kalau kita ini salaman. Loh, kalau kita ini setelah sholat jangankan salaman, WA itu loh boleh, betul? Boleh kita ini WA, kita mau baca Quran silakan. Kok ada yang melarang setelah sholat bid'ah salaman? Nah, urusan begini kita nggak usah direken lah, ya. Kita tetap satu komando di bawah ulama, nahdlatul ulama. Nggak perlu kita ini ngereken orang yang ngomong sholawatan bid'ah, ziarah musyrik, maulidan bid'ah. Kalau saya ada orang mengatakan maulid bid'ah, mohon maaf, nggak perlu berdebat. Tolong pengurus PCNU nggak perlu berdebat dengan orang yang model begitu. Kalau saya di Jombang, kalau ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, saya jawab satu kata, gak ngurus, itu aja. Kon gak terkoyo gak pakai, saya gitu kan aja. Ditunjukkan dalilnya, mereka gak doyan. Sebab mereka itu dalilnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Itu aja juga. Nah, kita dalilnya banyak kok dibid'ahkan. Apalagi dikafir-kafirkan, nggak ngereken. Kita nggak akan jadi kafir walaupun dikafirkan oleh orang lain. Mohon maaf, Gus Dur itu sudah kenyang dikafir-kafirkan karena Gus Dur ini toleran. Salah satu sifat warga NU itu adalah tasammuk atau toleran. Betul, ini kalau kemana-mana itu jarang nginep di hotel-hotel yang berbintang. Kalau ke Brebes, ke Bumi Ayu, beliau punya teman namanya Ahmad Tohari. Nah, betul, kalau di situ nginepnya ya di situ. Begitu masuk ruang tamu ada karpet begini, langsung Gus Dur berosor begitu, saya sudah tidur gitu. Sudah tidur. Kalau ke Malang, Gus Dur itu tidur di rumah temannya seorang pendeta. Ketua PCNU mikir-mikir mau nginep di rumah pendeta ya. Tapi Gus Dur nginep di rumah pendeta. Gara-gara Gus Dur nginep di rumah pendeta, akhirnya Gus Dur dikafirkan. Orang itu baru nginep saja, belum apa-apa itu. Baru nginep di rumah pendeta sudah dikafirkan. Kata Gus Dur, saya dikafirkan gampang, besok baca syahadat lagi gitu aja kok repot. Gus Dur begitu. Bukan hanya dikafirkan, bahkan Gus Dur itu divonis oleh satu kelompok, Gus Dur itu masuk neraka. Saya pernah dengar, nggak masuk surga, masuk neraka. Mungkin sahabat-sahabat pernah dengar itu. Akhirnya beberapa hari setelah Gus Dur dimakamkan, ada sekelompok pendeta takziah. Dan saya belum pernah melihat seorang ulama yang ya. Jadi beberapa hari setelah Gus Dur dimakamkan, ada sekelompok pendeta takziah. Saya belum pernah melihat ulama yang takziah itu lengkap dari seluruh agama hadir di situ. Bahkan ada agama yang belum diakui di Indonesia. Ya. Kemudian setelah takziah, pendeta ini ngobrol di depan pondok.
Salah seorang pendeta ngomong begini, saya dengar Gus Dur ini kok oleh satu kelompok divonis tidak masuk surga ya. Akhirnya temannya yang lain menimpali, udah nggak usah repot, gini saja. Nanti kalau Gus Dur ditolak masuk surganya umat Islam, Gus Dur kita ajak masuk surga kita saja. Jadi pendeta ini sudah punya surga sendiri ya, jadi itu sehingga mengajak Gus Dur. Itu saking sayangnya sebenarnya. Dan inilah yang sangat luar biasa. Maka Nahdlatul Ulama yang usianya sudah 1 abad ini ya, mengamalkan amaliyah yang justru lebih dahulu daripada lahirnya NU. Maulidan itu sudah dulu ada, kono itu dulu ada, sejak Imam Syafi'i itu ada ya. Nggak perlu lagi engkel-engkelan, yang kunut nyalakan yang nggak kunut, yang nggak kunut nyalakan yang kunut, nggak perlu. Dan alhamdulillah sekarang yang kunut tidak menyalahkan yang nggak kunut, yang nggak kunut tidak menyalahkan yang kunut, karena mereka sudah tidak sholat subuh. Padahal nggak kunut di akhir karena nggak sholat. Nah, monggo kita semuanya berusaha untuk tetap satu komando di bawah. Kalau urusan kenegaraan, urusan kebangsaan di bawah pimpinan Bupati Indra Giri Hilir, kalau urusan ke-NU-an di bawah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Indra Giri Hilir, insya Allah kita semuanya ini selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan saya ingin menyampaikan sebagai penutup, tadi saya mengutip dawuhnya Hadratus Syekh, siapa yang mau ngurus NU saya anggap santriku, dan siapa yang jadi santriku saya doakan husnul khotimah beserta anak turunnya. Saya jelaskan di sini, Hadratus Syekh mengatakan siapa yang mau ngurus NU, bukan siapa yang mau jadi pengurus NU. Artinya apa? Ngurus NU tidak harus jadi pengurus, tapi pengurus NU wajib ngurus NU, harus mau ngurus NU dan harus bisa ngurus NU. Jangan minta diurus apalagi jadi urusan. Ya. Lah, saya pernah ditanya oleh seseorang, "Lah bagaimana caranya ngurus NU tanpa jadi pengurus?" Nah, ngurus NU tanpa jadi pengurus itu gampang. Ibu-ibu hadir di sini menghadiri acaranya pengurus NU itu bagian daripada ngurus NU. Jadi yang di sini yang santrinya Mbah Hashim bukan hanya pengurus, tapi yang kehujanan masang terok, yang gelar karpet, yang nata kursi, yang ngurus sound system, yang jaga keamanan, sahabat-sahabat banter, itu semua adalah bagian daripada ngurus NU. Walhasil seluruh warga NU insya Allah menjadi santrinya Hadratus Syekh. Allahumma amin. Jadi yang semangat, walaupun nggak jadi pengurus, tapi kita tetap bisa jadi santrinya Hadratus Syekh dengan memberikan sumbangsi, menghadiri acara, memberikan donasi, memberikan perhatian. Anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah NU, itu bagian dari ngurus NU. Hadirin wal hadirat, ini waktunya sudah malam, jadi sebelum saya tutup, bagaimana tadi janjikan, saya akan memberikan ijazah ijazah istighosah ya. Jadi sebelum saya ijazahkan, saya sampaikan kaifiyah membaca istighosah ini ya. Istighosah ini terdiri dari yang pertama adalah Asmaul Husna ya. Asmaul Husna
Ya, caranya membaca Asmaul Husna ini dibaca nyambungnya, wasol. Jadi contohnya begini: Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ketika kita berhenti di lafaz Al-Mutakabbir, tidak melanjutkan ke lafaz berikutnya, dimulai lagi dari lafaz Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwiru. Jelas nggih? Jelas nggih? Nah, jelas. Kemudian setelah Asmaul Husna, ini masih versi lama ya, nanti tolong dikoreksi. Jadi itu ada alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ditambahkan alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang revisi. Kemudian nomor 2 jelas, nomor 3 jelas, nomor 4 jelas, nomor 5 jelas, nomor 6 jelas. Nomor 6 itu ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, dibaca 11 kali. Setelah sempurna maka dimulai lagi ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil zalimin 11 kali. Setelah sempurna baru ilahana sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil munafiqin. Ya. Kepada yang membacanya begini: ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Ini bacaan diskon 60%. Jadi kalau zikir sebaiknya jangan didiskon ya, yang lengkap. Nah, itu. Kemudian nomor 7 jelas, nomor 8 Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah aghisuni bil ghausah wanzuruni bin nadrah. Ketika memanggil nama-nama wali itu suaranya agak dikeraskan. Ya Nuqaba'u ya Nuqaba'u ya Nujaba'u ya Abadalu. Jadi dibaca agak keras, yang ada tulisannya ya, karena kita memanggil. Ya, jadi dibaca agak keras. Kemudian yang terakhir ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin balik 'alal muslimin. Ya, kalau biasanya kan farij 'alal muslimin, tapi redaksi yang saya terima berbunyi balik 'alal muslimin. Saya tidak berani merubah karena ini dari Hadratus Syekh. Ya, jadi tetap yang kita pakai adalah redaksi yang berbunyi balik 'alal muslimin. Nah, saya kira itu jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ajastukum, saya ijazahkan istighosah ini kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri, saya minta nanti yang berdoa dari Suriah saja kalau ada. Suriahnya siapa? Oh ya, betul, nanti Suriahnya kita tutup dengan berdoa semoga kita semuanya diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, para putri, santri-santri ilmunya manfaat barokah, dan kita kerap diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر
ويسهل سهل علينا كل عسير جاهل وسير نذير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati semuanya mohon dimaafkan. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.